Pria ini dihina habis-habisan karena cuma menjadi OB. Semua terkejut dan menyesal setelah mengetahui siapa dia sebenarnya. Ternyata Aditya Pratama, seorang CEO muda berusia 32 tahun, duduk di kursi kulit hitam mahalnya yang menghadap ke jendela lantai 30 gedung megah PT Harmoni Teknologi. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat seluruh kota Jakarta yang sibuk, sebuah pemandangan yang sering membuatnya merasa superior. Di usianya yang masih muda, ia telah memimpin salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, dengan ribuan karyawan di bawah komandonya. Namun, kesuksesan itu tidak datang tanpa harga. Sore itu, Aditya sedang membaca laporan bulanan tentang produktivitas karyawan. Angka-angkanya cukup bagus, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Keluhan. Seminggu terakhir, beberapa karyawan senior mengirimkan email anonim yang menyatakan bahwa mereka merasa tidak dihargai. Beberapa dari mereka bahkan mengancam untuk mengundurkan diri jika kondisi kerja tidak diperbaiki. Kurang dihargai? Apa maksudnya? Gumam Aditya sambil meletakkan laporan itu dengan gerakan kasar. Aku sudah memberikan gaji tinggi, bonus tahunan, dan fasilitas lengkap. Apalagi yang mereka inginkan? Aditya adalah tipe pemimpin yang perfeksionis. Ia menuntut hasil maksimal dari semua orang di perusahaannya, tanpa peduli apapun tantangan atau masalah pribadi yang mungkin mereka hadapi. Baginya, kinerja adalah segalanya. Jika seseorang tidak mencapai target, maka dia akan mendapat teguran keras, tanpa toleransi. Tidak heran jika banyak karyawannya merasa tertekan, meskipun mereka juga sadar bahwa bekerja di bawah Aditya berarti kesempatan besar untuk karier yang cemerlang. Namun, hari itu, Aditya merasa ada sesuatu yang hilang. Keluhan-keluhan tersebut bukan hanya sekadar suara sumbang biasa. Mereka seperti cermin yang mulai retak, menunjukkan celah-celah dalam kepemimpinannya. Setelah pulang kerja, Aditya duduk di ruang tamu apartemen mewahnya, memikirkan keluhan-keluhan itu. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jawaban. Ia bahkan mencoba membayangkan dirinya berada di posisi para karyawan, tetapi gagal. Bagaimana mungkin ia bisa memahami mereka? Mereka hanyalah roda-roda kecil dalam mesin raksasa yang ia kendalikan. Tiba-tiba, telepon pintarnya berbunyi. Pesan masuk dari Pak Wisnu, mentor spiritualnya yang sering memberikan nasihat bijak saat Aditya merasa buntu. Bagaimana kabarmu, Nak? Sudah lama kita tidak bertemu. Aditya tersenyum tipis. Pak Wisnu adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merenung lebih dalam. Ia langsung membalas pesan itu. Saya baik, Pak. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Bisa kita bertemu besok? Tentu saja. Datanglah ke kedai teh tua di Menteng jam 9 pagi. Di sebuah kedai teh sederhana di tengah kota, Aditya duduk di depan Pak Wisnu, seorang pria paruh baya dengan rambut putih dan senyum teduh. Udara pagi yang segar dan aroma teh melati menenangkan suasana. Apa yang mengganggumu, Aditya? Tanya Pak Wisnu setelah menyeruput tehnya. Aditya menghela napas panjang. Para karyawan saya mengeluh bahwa mereka tidak dihargai. Saya sudah memberikan semua yang mereka butuhkan. Gaji tinggi, bonus, fasilitas. Tapi sepertinya itu tidak cukup. Pak Wisnu tersenyum lembut. Apakah kamu pernah benar-benar memahami mereka? Bukan hanya angka-angka di laporan, tapi hati dan pikiran mereka. Aditya terdiam. Pertanyaan itu membuatnya merenung. Selama ini, ia hanya melihat karyawan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Ia tidak pernah benar-benar peduli pada perjuangan mereka sehari-hari. Melihat ekspresi Aditya, Pak Wisnu melanjutkan, ada satu cara untuk memahami mereka. Jadilah bagian dari dunia mereka. Lihatlah hidup dari sudut pandang mereka. Aditya mengerutkan dahi. Maksudmu? Menyamar, kata Pak Wisnu singkat. Jadilah salah satu dari mereka, meskipun hanya untuk sementara. Hiduplah di level mereka, rasakan tantangan mereka, dan lihat apakah kamu bisa menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Aditya terkejut. Menyamar? Ide itu terdengar gila, tetapi juga menarik.
Sebagai CEO, ia selalu berada di puncak piramida. Mungkin inilah saatnya ia turun ke dasar untuk melihat dunia yang sebenarnya. Baiklah, kata Aditya dengan nada mantap. Saya akan melakukannya. Beberapa hari kemudian, Aditya mengatur rencananya. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai tukang sapu selama 1 bulan. Ia memilih nama samaran Arif, seorang pekerja kebersihan baru yang direkrut oleh Departemen Umum. Untuk menjaga penyamarannya tetap sempurna, ia meminta bantuan asistennya untuk mengubah penampilannya. Mengenakan pakaian lusuh, memotong rambutnya pendek, dan memakai kacamata tebal agar tidak dikenali. Sebelum memulai misinya, Aditya berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya tampak asing, tetapi matanya masih sama, penuh tekad. Ia tahu, ini akan menjadi perjalanan yang sulit, tetapi ia siap menghadapinya. Aku akan menemukan jawabannya, katanya pada diri sendiri. Aku akan memahami mereka. Esok harinya, Arif, yang sebenarnya adalah Aditya, memulai hari pertamanya sebagai tukang sapu di PT Harmoni Teknologi. Dia tidak tahu bahwa petualangannya akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Langit pagi masih gelap ketika Aditya, atau sekarang dikenal sebagai Arif, tiba di gedung PT Harmoni Teknologi. Ia mengenakan seragam biru pudar dan sepatu kets lusuh, membawa sapu bambu dan ember plastik yang sudah usang. Penampilannya benar-benar berbeda dari sosok CEO yang biasa memasuki gedung ini dengan setelan jas rapi dan aura penuh wibawa. Kini, ia hanya seorang pekerja kebersihan baru yang tidak diperhatikan siapapun. Di depan pintu masuk utama, Arif disambut oleh Pak Hasan, kepala tim kebersihan, seorang pria paruh baya dengan suara keras dan sikap tegas. Kamu yang baru ya? Jangan banyak bicara, langsung kerja. Mulai dari lantai dasar sampai lantai 5. 3 jam lagi semua harus bersih sebelum karyawan datang. Arif hanya mengangguk, mencoba menahan diri agar tidak memberikan komentar atau arahan. Seperti biasanya. Ia mengambil sapunya dan mulai membersihkan lobi. Rasanya aneh melihat dunia dari sudut pandang ini. Lantai marmer yang selalu terlihat sempurna ternyata dipenuhi noda bekas sepatu, sisa makanan ringan, dan debu yang sulit dibersihkan. Ia menyadari bahwa keindahan gedung ini bukanlah hasil keajaiban, tetapi jerih payah orang-orang seperti dirinya sekarang. Saat para karyawan mulai berdatangan, beberapa dari mereka melewati Arif tanpa sedikit pun memberikan perhatian. Beberapa bahkan tampak terganggu dengan kehadirannya, seolah-olah ia adalah bagian dari furnitur yang tidak penting. Namun, ada juga yang memberikan perlakuan lebih buruk. Hei, sapunya jangan sampai kotor ke sepatuku, bentak seorang manajer tingkat menengah bernama Raka sambil menghindari sapu Arif dengan langkah cepat. Kamu harus lebih hati-hati kalau kerja. Arif menunduk, merasakan panas di pipinya. Ia ingin menjawab balik, tapi ia ingat bahwa ia bukan Aditya sekarang. Ia hanya Arif, seorang tukang sapu biasa. Ia mencoba menahan emosi dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, pengalaman buruk belum berakhir. Di lorong lantai 2, sekelompok staf administrasi sedang berbincang sambil tertawa. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Rina, tiba-tiba menyiram air dari botol minumnya ke lantai untuk membersihkan noda kecil di sepatunya. Air itu mengenai kaki Arif, basah dan dingin. Maaf ya Pak Sapu, kata Rina dengan nada bercanda, disambut tawa rekan-rekannya. Mungkin kamu bisa sekalian nyapu air ini juga? Arif menahan napas. Tangannya gemetar mengepal sapu. Ia hampir saja meledak dalam amarah, tetapi kemudian ia mengingat tujuan penyamarannya. Ini adalah ujian pertama untuk memahami dunia para karyawan. Ia tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa sakit. Tidak apa-apa, Bu, jawabnya pelan, lalu melanjutkan menyapu genangan air itu. Setelah insiden itu, Arif merasa semakin frustrasi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa menjadi tukang sapu akan begitu sulit, baik secara fisik maupun mental. Ketika ia sedang membersihkan ruang rapat di lantai 3, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Budi. Pria itu memiliki senyum hangat meskipun tubuhnya terlihat lelah.
"Hei, kamu baru, ya?" tanya Budi ramah. "Nama saya Budi. Sudah 5 tahun, saya bekerja di sini." Arif mengangguk, mencoba tersenyum. "Iya, Pak, saya Arif, masih belajar." Budi tertawa kecil. "Tenang saja, Nak. Semua pekerjaan pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita ikhlas, semuanya jadi lebih ringan." Arif terdiam. Kata-kata Budi terdengar sederhana, tetapi ada kekuatan di dalamnya. Selama ini, ia selalu menuntut kesempurnaan dari karyawannya, tanpa pernah mempertimbangkan apa yang mereka rasakan. Sekarang, ia mulai melihat bahwa ada nilai-nilai lain dalam pekerjaan yang tidak dapat diukur dengan angka atau target. Selama istirahat siang, Arif bergabung dengan beberapa tukang sapu lain di ruang istirahat kecil di basement. Di sana, ia mendengar cerita-cerita yang membuatnya semakin terkejut. Salah satu tukang sapu bercerita tentang bagaimana ia harus bekerja lembur setiap hari, karena gaji pokoknya tidak cukup untuk membiayai keluarga. Ada juga yang bercerita tentang anaknya yang sakit. Tetapi ia tidak bisa mengambil cuti karena takut kehilangan pekerjaan. Arif mendengarkan semuanya dengan hati yang semakin terbebani. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik wajah-wajah tenang para karyawan, ada begitu banyak perjuangan yang tidak terlihat. Ia mulai merasa bersalah atas sikapnya yang keras dan tidak peduli selama ini. Setelah seharian bekerja, Arif pulang ke apartemennya dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap sapu bambu yang ia bawa pulang. Hari ini adalah hari pertama dari misinya, tetapi ia sudah merasakan betapa sulitnya hidup sebagai seorang pekerja bawah. Perlakuan buruk dari karyawan, ejekan, dan tekanan, fisik membuatnya menyadari bahwa tidak semua orang memiliki hak istimewa seperti dirinya. "Aku benar-benar tidak tahu apa-apa," gumamnya pelan. "Bagaimana aku bisa memimpin perusahaan jika aku tidak memahami mereka yang bekerja untukku?" Esok harinya, Arif tahu bahwa tantangan akan semakin besar. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk berubah, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai manusia. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah bagi Arif. Setiap pagi ia harus bangun sebelum fajar untuk memulai pekerjaannya di gedung PT. Harmoni teknologi. Tubuhnya mulai terbiasa dengan kelelahan fisik, tetapi hatinya masih sering terluka oleh perlakuan dingin atau bahkan kasar dari beberapa karyawan. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Persahabatan dengan Budi. Setiap kali Arif merasa hampir menyerah, Budi selalu ada di sana untuk memberikan dukungan. Pria tua itu memiliki cara unik untuk melihat kehidupan, bahwa setiap pekerjaan, betapapun kecilnya, memiliki arti tersendiri. "Kita membersihkan lantai bukan hanya untuk orang lain, Nak," kata Budi suatu hari sambil menyapu pelan. "Tapi juga untuk diri kita sendiri. Membersihkan lantai sama saja dengan membersihkan hati." Arif mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai belajar untuk melihat dunia melalui mata Budi. Dunia di mana kerja keras bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses dan makna. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan kedamaian dalam rutinitas yang dulunya ia anggap remeh. Selain Budi, Arif juga mulai membuka diri kepada rekan-rekan tukang sapu lainnya. Di ruang istirahat kecil di basement, ia sering mendengar cerita-cerita yang membuatnya semakin terkejut. Salah satu temannya, Pak Joko, bercerita bahwa ia harus bekerja 2 shift di tempat lain, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Anaknya sedang kuliah, dan biaya pendidikan menjadi beban besar baginya. "Kalau saya bisa istirahat sehari saja, pasti enak," kata Pak Joko dengan nada lelah. "Tapi kalau saya cuti, siapa yang bayar uang kuliah anak saya?" Arif diam, hatinya terasa sesak. Ia tidak pernah tahu bahwa ada karyawan seperti Pak Joko yang bekerja keras tanpa pengakuan atau fasilitas tambahan. Ia mulai menyadari bahwa sistem perusahaan yang ia bangun mungkin terlalu fokus pada efisiensi dan target, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja. Ada juga Bu Siti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai tukang sapu paruh waktu. Ia bercerita bahwa anaknya sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan besar. "Saya sudah coba minta bantuan ke HRD, tapi katanya tidak ada dana khusus untuk situasi seperti ini.
kata Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Jadi saya harus tetap kerja, meskipun kadang badan rasanya mau roboh. Arif merasa bersalah. Selama ini, ia menganggap bahwa gaji tinggi dan bonus tahunan sudah cukup untuk membuat karyawan bahagia. Tapi ternyata, ada masalah-masalah yang jauh lebih mendalam. Masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Satu hari, Arif menghadapi konflik serius dengan salah satu manajer tingkat menengah bernama Raka. Saat itu, Arif sedang membersihkan area dekat ruang rapat ketika Raka tiba-tiba muncul dengan wajah marah. "Lantai ini kenapa masih kotor? Kamu nggak lihat ada rapat penting sebentar lagi?" bentak Raka, sambil menunjuk noda kecil di lantai. Arif mencoba menjelaskan bahwa ia baru saja mulai membersihkan area tersebut karena jadwal kerjanya yang padat. Namun, Raka tidak peduli. "Aku nggak mau dengar alasan. Kalau kamu nggak bisa kerja dengan benar, mending kamu keluar saja." Raka kemudian meninggalkan Arif dengan wajah merah padam. Arif meremas gagang sapunya, menahan amarah yang hampir meledak. Ia ingin sekali mengungkap identitasnya dan memberi Raka pelajaran tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Tapi sekali lagi, ia mengingat tujuan penyamarannya. Ini adalah kesempatan untuk memahami tantangan yang dihadapi para karyawan bawah, bukan untuk menyalurkan dendam. Beberapa hari kemudian, Arif bertemu kembali dengan Rina, wanita yang pernah menyiram air ke kakinya. Kali ini, suasana berbeda. Rina tampak terburu-buru dan stres. Ketika ia melihat Arif, ia langsung meminta maaf. "Maaf ya Pak Sapu," kata Rina dengan nada canggung. "Dulu aku sempat kasar sama kamu. Aku nggak tahu kalau kamu, ya, pokoknya aku minta maaf." Arif tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Semua orang pasti punya hari buruk." Rina menghela napas panjang. "Sebenarnya aku juga lagi banyak masalah. Atasan terus menuntut laporan cepat, tapi aku nggak punya waktu cukup. Kadang aku cuma pengen semuanya beres aja." Arif mendengarkan dengan penuh empati. Ia menyadari bahwa sikap kasar Rina dulu bukan karena kejahatan, melainkan karena tekanan yang ia hadapi. Ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki alasan di balik perilaku mereka. Di akhir minggu pertamanya sebagai tukang sapu, Arif duduk di tepi jendela apartemennya, menatap langit malam yang gelap. Pikirannya dipenuhi oleh semua pengalaman yang ia dapatkan selama beberapa hari terakhir. Ia menyadari bahwa dunia yang ia pimpin jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Ada begitu banyak masalah yang tidak terlihat di permukaan, masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan angka-angka di laporan keuangan. "Aku harus melakukan sesuatu," gumamnya pelan. "Ini bukan hanya tentang menjadi pemimpin yang baik, tapi juga tentang menjadi manusia yang lebih baik." Esok harinya, Arif tahu bahwa tantangan akan terus datang. Namun, ia juga menyadari bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berubah. Ia siap untuk melanjutkan misinya dengan keyakinan bahwa ia akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. Minggu kedua penyamarannya sebagai Arif membawa tantangan yang lebih berat. Arif mulai merasakan bahwa dunia para karyawan tidak hanya dipenuhi oleh tekanan fisik dan mental, tetapi juga oleh konflik internal yang rumit. Salah satu masalah besar muncul ketika ia menemukan adanya kelompok karyawan yang diam-diam merencanakan sesuatu yang bisa mengancam perusahaan. Suatu malam saat Arif sedang membersihkan lantai di area ruang server, ia mendengar suara berbisik dari balik pintu ruang rapat yang tertutup. Ia berhenti sejenak, penasaran. Dari celah pintu, ia melihat beberapa karyawan berkumpul, termasuk Rina dan seorang teknisi bernama Andi. Mereka tampak serius, bahkan cemas. "Kita harus melakukannya minggu ini," kata Andi dengan nada rendah. "Aku sudah dapat akses ke data proyek rahasia itu. Kalau kita jual ke kompetitor, kita bisa dapat cukup uang untuk keluar dari sini." Arif terkejut. Data proyek rahasia? Ini adalah salah satu aset terpenting perusahaan, dan jika bocor, dampaknya akan sangat fatal. Tapi yang lebih mengejutkan adalah alasan mereka. Setelah mendengarkan lebih lanjut, ia menyadari bahwa kelompok ini bukan sekadar pencuri biasa. Mereka adalah karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan.
beberapa karena tekanan kerja yang tak manusiawi, yang lain karena merasa tidak dihargai meskipun telah bekerja keras bertahun-tahun. Kalau kita gagal, kita bisa dipecat atau dipenjara, kata Rina dengan suara bergetar. Tapi aku nggak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Gaji ini nggak cukup untuk bayar utang-utangku. Arif mundur perlahan, hatinya dipenuhi dilema. Sebagai CEO, ia bisa saja langsung mengungkap identitasnya dan menghentikan rencana ini. Tapi sebagai Arif, ia harus mempertimbangkan bagaimana cara menghadapinya tanpa merusak misi penyamarannya. Lagi pula, jika ia langsung menyeret mereka ke HRD, ia khawatir hal itu hanya akan memperburuk situasi tanpa menyelesaikan akar masalah. Esok harinya, Arif mencoba mendekati Rina secara diam-diam. Ia memilih waktu istirahat siang ketika mereka berdua sedang sendirian di ruang istirahat basement. "Bu Rina, boleh aku bicara sebentar?" tanya Arif pelan. Rina menoleh, tampak terkejut. "Ada apa, Pak Sapu?" Arif menghela napas panjang. "Aku tahu apa yang kalian rencanakan kemarin malam. Aku cuma ingin bilang, kalau ada cara lain untuk menyelesaikan masalahmu, mungkin kamu bisa mempertimbangkannya." Rina membelalakan mata. Wajahnya pucat. Kamu dengar kami?" Arif mengangguk, matanya penuh empati. "Aku nggak akan bilang apa-apa, tapi aku tahu pasti ada cara lain. Kamu nggak harus melakukan ini." Rina menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku nggak punya pilihan lain, Arif. Semua orang di sini hanya memikirkan diri sendiri. Kita cuma roda kecil yang bisa diganti kapan saja. Kalau aku nggak lakukan ini, aku nggak tahu bagaimana caranya bayar utang-utangku." Arif merasa hatinya remuk. Ia sadar bahwa masalah ini jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Perusahaan yang ia pimpin ternyata memiliki sistem yang membuat banyak karyawan merasa terjebak dan putus asa. Ia harus melakukan sesuatu, tapi apa? Setelah percakapan itu, Arif mulai menyelidiki lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Ia menggunakan kesempatannya sebagai tukang sapu untuk mendengarkan obrolan-obrolan karyawan dan mencari informasi. Ia menemukan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi pada Rina dan kelompoknya, tetapi juga melibatkan manajemen tingkat atas. Salah satu direktur, Pak Darmawan, ternyata memiliki reputasi buruk di kalangan karyawan. Ia sering menekan staf untuk bekerja lembur tanpa kompensasi dan jarang memberikan penghargaan kepada timnya. Bahkan, ada rumor bahwa ia sengaja memperkeruh suasana agar karyawan saling bersaing, sehingga ia bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Arif juga menemukan bahwa Pak Darmawan memiliki hubungan dekat dengan beberapa kompetitor perusahaan. Ia mulai curiga bahwa direktur itu mungkin terlibat dalam skema korupsi atau bahkan berencana menjual data rahasia perusahaan. Suatu malam, Arif berbicara dengan Budi tentang apa yang ia temukan. Pria tua itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Nak, kadang-kadang kebenaran itu lebih berat daripada yang kita sangka. Tapi kalau kamu sudah tahu apa yang benar, kamu harus berani melakukannya." "Budi, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan," kata Arif dengan nada frustrasi. "Kalau aku ungkap semua ini, aku harus mengakhiri penyamaranku. Tapi kalau aku diam, aku nggak bisa membiarkan perusahaan hancur." Budi tersenyum bijak. "Kadang, pengorbanan itu diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar. Apa yang kamu lakukan sekarang bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk semua orang yang bekerja di sini." Arif terdiam. Kata-kata Budi membuatnya semakin yakin bahwa ia harus bertindak, meskipun itu berarti mengorbankan penyamarannya. Beberapa hari kemudian, Arif berhasil mengumpulkan cukup bukti tentang rencana pencurian data dan perilaku korupsi Pak Darmawan. Ia memutuskan untuk mengungkap semuanya, tetapi dengan cara yang strategis. Ia menulis surat anonim kepada Dewan Direksi, melampirkan dokumen-dokumen penting yang ia temukan selama penyamarannya. Surat itu berisi detail tentang rencana pencurian data oleh kelompok Rina, serta bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Arif berharap bahwa dengan membongkar kebenaran ini, perusahaan bisa melakukan reformasi besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang rusak. Namun,
Ia juga tahu bahwa langkah ini akan membawa konsekuensi. Ketika Dewan Direksi mulai menyelidiki kasus tersebut, identitasnya sebagai Arif mungkin akan terungkap. Dan jika itu terjadi, ia harus siap menghadapi kemarahan para karyawan yang merasa dikhianati oleh penyamarannya. Malam sebelum pengungkapan besar itu terjadi, Arif duduk di tepi tempat tidurnya, memegang sapu bambu yang telah menjadi simbol perjalanannya selama ini. Ia merenung tentang semua yang telah ia pelajari, tentang kerendahan hati, empati, dan pentingnya menghargai setiap individu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, gumamnya pelan. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah berubah. Aku tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Esok harinya, Arif siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang memperbaiki perusahaan, tetapi juga tentang memperbaiki dirinya sendiri. Pagi itu, suasana di PT Harmoni Teknologi berubah drastis. Surat anonim yang dikirim Arif telah sampai ke tangan Dewan Direksi, dan dalam waktu singkat, seluruh perusahaan gempar. Investigasi besar-besaran segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan pencurian data rahasia dan korupsi internal. Semua karyawan, dari level bawah hingga tinggi, dipanggil satu persatu untuk memberikan keterangan. Arif masih menyamar sebagai tukang sapu, melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, ia bisa merasakan ketegangan yang memenuhi udara. Beberapa karyawan tampak cemas, sementara yang lain berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya pengkhianat di antara mereka. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar, baik bagi perusahaan maupun dirinya sendiri. Saat investigasi mencapai puncaknya, salah satu anggota Dewan Direksi meminta izin untuk memeriksa dokumen-dokumen penting milik perusahaan. Mereka menemukan bukti kuat tentang keterlibatan Pak Darmawan dalam skema korupsi yang melibatkan beberapa kompetitor. Tidak hanya itu, rekaman CCTV juga menunjukkan aktivitas mencurigakan di area server oleh kelompok Rina dan Andi. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang terkejut. Dalam salah satu rekaman, sosok Arif terlihat sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Wajahnya muncul jelas di layar, meskipun ia berusaha menyembunyikan identitasnya. Ketika Dewan Direksi memperbesar gambar itu, mereka langsung mengenali wajah yang akrab. Ini Aditya Pratama. Seru salah satu direktur dengan nada terkejut. Apa yang dia lakukan di sana? Berita tentang penyamaran Aditya menyebar seperti api. Semua karyawan langsung berkumpul di ruang rapat utama, menuntut penjelasan. Aditya, yang akhirnya tidak punya pilihan lain, memutuskan untuk mengungkap semuanya secara terbuka. Ia berdiri di podium, kali ini tanpa menyamar. Penampilannya kembali seperti CEO yang biasa mereka kenal, jas rapi, postur tegap, dan aura penuh wibawa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya. Kerendahan hati. Selama sebulan terakhir, saya menyamar sebagai tukang sapu bernama Arif, kata Aditya dengan suara mantap namun tenang. Saya melakukannya karena saya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Tantangan yang kalian hadapi, tekanan yang kalian rasakan, dan ketidakadilan yang kalian alami. Ruangan menjadi hening. Beberapa karyawan tampak marah, merasa dikhianati oleh tindakannya. Namun, ada juga yang mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan mungkin memiliki alasan yang lebih dalam. Saya menemukan banyak hal yang membuat saya malu. Lanjut Aditya. Sistem yang saya bangun ternyata gagal memberikan kesejahteraan bagi kalian. Saya melihat bagaimana kalian bekerja keras tanpa pengakuan, bagaimana beberapa dari kalian harus berjuang menghadapi masalah pribadi tanpa dukungan yang cukup. Dan saya juga menemukan bahwa ada oknum-oknum di perusahaan ini yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Aditya menunjuk ke arah Pak Darmawan, yang saat itu duduk dengan wajah pucat. Pak Darmawan telah melakukan tindakan korupsi yang sangat merugikan perusahaan. Tidak hanya itu, ia juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, sehingga banyak dari kalian merasa tertekan dan tidak dihargai. Kemarahan meledak di ruangan itu. Banyak karyawan mulai bersorak, menuntut agar Pak Darmawan segera dipecat. Dewan Direksi langsung mengambil tindakan. Pak Darmawan dikeluarkan dari ruangan,
dan proses hukum segera dimulai. Setelah situasi mulai mereda, Aditya kembali berbicara. Saya tahu bahwa tindakan saya menyamar sebagai tukang sapu mungkin membuat beberapa dari kalian merasa dikhianati. Saya minta maaf atas hal itu. Tapi saya berharap kalian bisa memahami bahwa ini adalah cara saya untuk belajar, untuk benar-benar memahami apa yang kalian rasakan. Rina, yang duduk di barisan depan, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu harus pura-pura jadi salah satu dari kami? Tanyanya dengan suara bergetar. Aditya menatap Rina dengan penuh empati. Karena kalau saya datang sebagai Aditya, kalian tidak akan pernah membuka diri kepada saya. Kalian akan tetap melihat saya sebagai bos yang hanya peduli pada angka-angka dan target. Saya butuh waktu untuk melihat dunia dari sudut pandang kalian, dan itulah satu-satunya cara yang saya tahu. Rina terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Aditya benar. Selama ini, ia dan rekan-rekannya merasa takut untuk berbicara jujur, karena khawatir tidak didengar. Setelah insiden itu, Aditya memulai reformasi besar-besaran di perusahaan. Ia memperkenalkan program baru untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, termasuk tunjangan kesehatan tambahan, program bantuan keuangan darurat, dan jam kerja yang lebih fleksibel. Ia juga membentuk tim khusus untuk menangani keluhan karyawan secara langsung, memastikan bahwa setiap suara didengar dan ditindaklanjuti. Salah satu langkah terbesarnya adalah mempromosikan Budi, teman baiknya selama penyamaran, menjadi supervisor kebersihan. Ia memberikan gaji yang lebih layak dan fasilitas yang lebih baik kepada tim kebersihan yang selama ini sering diabaikan. Budi adalah salah satu orang yang mengajarkan saya arti kerja keras dan kerendahan hati, kata Aditya dalam pidatonya. Dia adalah contoh nyata bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai yang sama, tidak peduli seberapa kecil atau besar perannya. Aditya tidak membalas dendam kepada kelompok Rina dan Andi yang berencana mencuri data perusahaan. Sebagai gantinya, ia memberikan mereka kesempatan kedua. Ia memanggil mereka satu persatu dan mendengarkan cerita mereka tentang masalah keuangan dan tekanan hidup yang mereka hadapi. Alih-alih memberikan hukuman, ia menawarkan solusi konkret. Restrukturisasi utang, pelatihan keterampilan baru, dan bahkan bantuan psikologis gratis bagi siapapun yang membutuhkan. Kita semua pernah membuat kesalahan, kata Aditya kepada mereka. Tapi kesalahan itu tidak harus mendefinisikan kita. Mari kita bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa minggu setelah insiden itu, Aditya duduk di kursi kulit hitam, mahalnya, menatap sapu bambu yang ia simpan di sudut ruangan. Sapu itu menjadi pengingat akan perjalanan yang telah mengubah hidupnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pemimpin yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang masih terus belajar. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang aku pelajari selama menjadi Arif, gumamnya pelan. Ini adalah awal dari perubahan, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk diriku sendiri. Esok harinya, Aditya memulai hari dengan senyum baru. Ia tahu bahwa tantangan masih akan datang, tapi kali ini ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih rendah dan pikiran yang lebih terbuka. Setahun telah berlalu sejak hari-hari Aditya menyamar sebagai Arif. PT. Harmoni Teknologi kini menjadi perusahaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Reformasi besar-besaran yang dilakukan Aditya membawa perubahan signifikan tidak hanya dalam sistem kerja, tetapi juga dalam budaya organisasi. Perusahaan yang dulunya dikenal sebagai tempat yang kompetitif dan penuh tekanan, kini menjadi contoh bagi banyak perusahaan lain tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung, dan menghargai setiap individu. Para karyawan, yang awalnya merasa marah dan dikhianati oleh penyamaran Aditya, kini mulai melihat tindakannya dari sudut pandang yang berbeda. Banyak dari mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan Aditya telah membuka mata mereka tentang pentingnya empati dan keadilan di tempat kerja. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai pemimpin yang berani mengambil langkah luar biasa demi perbaikan bersama. Awalnya saya marah karena merasa dibohongi, kata Rina dalam sebuah wawancara internal. Tapi setelah melihat semua perubahan yang
terjadi, saya sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk tanggung jawab yang luar biasa. Dia benar-benar peduli pada kami. Budi, yang kini menjabat sebagai supervisor kebersihan, sering bercerita kepada rekan-rekannya tentang bagaimana Aditya belajar dari mereka selama masa penyamaran. Dia bukan lagi bos yang hanya duduk di ruangannya dan memberi perintah, kata Budi dengan senyum bangga. Dia adalah pemimpin yang benar-benar memahami kami. Dalam pidato tahunannya, Aditya berdiri di podium dengan sikap yang lebih rendah hati daripada sebelumnya. Ia memulai dengan cerita tentang pengalamannya sebagai Arif, tentang bagaimana ia belajar untuk membersihkan lantai, mendengarkan keluhan karyawan, dan memahami tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Saya tidak akan pernah melupakan hari-hari ketika saya menjadi Arif, kata Aditya dengan suara mantap namun lembut. Saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang membuat keputusan besar atau mencapai target. Kepemimpinan adalah tentang mendengarkan, memahami, dan menghargai setiap orang tanpa memandang posisi atau peran mereka. Ia melanjutkan, ketika saya menyamar sebagai tukang sapu, saya menyadari bahwa ada begitu banyak pekerjaan yang tidak terlihat, tetapi memiliki dampak besar pada kesuksesan perusahaan. Para tukang sapu, petugas keamanan, staf administrasi, mereka semua adalah pahlawan tak terlihat yang menjaga roda perusahaan tetap berputar. Aditya kemudian menunjuk sapu bambu yang ia letakkan di samping podium. Saya membawa sapu ini ke sini sebagai pengingat bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai yang sama, dan setiap orang layak dihargai atas kontribusinya. Bagi Aditya sendiri, perjalanan ini telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi melihat kesuksesan sebagai angka-angka di laporan keuangan atau pencapaian karier semata. Ia mulai memahami bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membuat hidup orang lain lebih baik melalui tindakan kita. Setiap pagi, Aditya masih datang ke kantor lebih awal. Tetapi kali ini, ia tidak langsung masuk ke ruangannya. Ia sering berbincang dengan para karyawan di pantry, menanyakan kabar mereka, atau sekadar berterima kasih atas kerja keras mereka. Sapu bambu yang ia simpan di mejanya menjadi simbol transformasi dirinya. Dari seorang pemimpin yang sombong, menjadi pemimpin yang rendah hati. Di luar pekerjaan, Aditya juga mulai mengubah gaya hidupnya. Ia lebih sering meluangkan waktu untuk keluarga dan teman-temannya, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya karena terlalu fokus pada karier. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu komunitas-komunitas kecil yang membutuhkan dukungan, finansial, maupun moral. Suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan di taman dekat apartemennya, ia bertemu Budi secara kebetulan. Keduanya duduk di bangku taman, berbincang tentang kehidupan dan masa depan. "Kamu sudah berubah, Nak," kata Budi sambil tersenyum. "Aku bangga melihat apa yang kamu lakukan." Aditya tersenyum tipis. "Semua ini karena kamu, Pak Budi. Kamu yang mengajarkanku arti kerja keras dan kerendahan hati." Budi tertawa kecil. "Bukan aku. Kamu sendiri yang memilih untuk berubah. Aku cuma membantu sedikit." Malam itu, Aditya duduk di tepi jendela apartemennya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan-kenangan tentang perjalanannya sebagai Arif, tentang pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan, orang-orang yang ia temui, dan tantangan-tantangan yang ia hadapi. "Aku tidak akan pernah melupakan ini," gumamnya pelan. "Ini adalah awal dari hidup baru. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk diriku sendiri." Esok harinya, Aditya bangun dengan semangat baru. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kepemimpinan yang lebih baik tidak akan pernah berakhir. Namun, ia siap untuk terus belajar, terus berubah, dan terus memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya.